Simone Inzaghi segera diumumkan jadi pelatih baru bagi Inter Milan. Teka-teki siapa pelatih Inter Milan musim depan sudah mulai mengerucut pada satu nama, yakni Simone Inzaghi. Pelatih Lazio itu dikabarkan segera diumumkan menjadi pengganti bagi Antonio Conte. Jurnalis ternama yakni Fabrizio Romano lewat akun Twitternya menyebutkan dalam beberapa jam ke depan Inzaghi akan diumumkan ke publik sebagai pelatih baru bagi Inter Milan. Pernyataan Romano sejalan dengan komentar dari direktur Inter yakni BP Murata. Meski Murata tak menyebutkan secara gamblang bahwa Inter Milan akan dilatih oleh Inzaghi, namun ia menegaskan Nerazzurri sudah memiliki pelatih baru untuk musim mendatang. Keyakinan bahwa Inter Milan akan dilatih oleh Simone Inzaghi pada musim depan juga diungkapkan oleh eks-presiden mereka yakni Massimo Moratti. Tottenham Hotspur umumkan kepergian dua pemainnya. Tottenham Hotspur telah mengkonfirmasi bahwa bek kiri mereka yakni Danny Rose dan juga kiper cadangan mereka yakni Paulo Gazzaniga akan meninggalkan klub ketika kontraknya mereka habis pada musim panas 2021 nanti. Jadi baik Danny Rose maupun Paulo Gazzaniga bisa tersedia dengan bebas transfer di akhir musim ini, yang akan memudahkan kedua pemain tersebut mendapatkan klub baru pada musim anyar 2021-2022 mendatang. Danny Rose merupakan pemain paling senior di klub tersebut. Ia telah bersama Spurs sejak bergabung pada musim panas 2007 yang lalu. Selama waktunya di London Utara, mantan bek internasional Inggris ini telah bermain dalam total 214 penampilan di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan 10 gol dan juga 29 assist. Hanya saja ia belum pernah memenangkan satupun trofi di klub tersebut. Sementara untuk Paulo Gazzaniga bergabung dengan Tottenham Hotspur dari Southampton pada tahun 2017 yang lalu sebagai cadangan dari Hugo Lloris. Sejak saat itu ia hanya mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi dan berhasil mengebaskan 10 clean sheet untuk Tottenham Hotspur. Liverpool masukkan Divock Origi dalam daftar jual klub di bursa transfer. Origi selama ini menjadi pemain cadangan di skuad Liverpool. Namun demikian, ia mampu memberikan kontribusi dengan apik saat diminta tampil sebagai pemain pengganti dan sesekali sebagai starter saat ada pemain inti yang berhalangan. Ia juga mampu mencetakkan beberapa gol krusial, namun tampaknya kini magisnya mulai menghilang. Posisinya juga makin terdesak setelah Liverpool mendatangkan Diogo Jota. Divock Origi tampaknya juga akan makin terdesak mengingat Liverpool disebut bisa saja membeli penyerang yang baru. Sebab The Reds dianggap perlu mencari pemain yang bisa bergantian bermain dengan Roberto Firmino. Namun untuk bisa membeli pemain yang baru, Liverpool tentu harus menjual pemainnya terlebih dahulu. Liverpool pun akhirnya disebut memutuskan untuk melego Divock Origi. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Liverpool tinggal memilih klub mana yang berhak membeli Origi. Sebuah pemain asal Belgia itu diburu sejumlah klub top Eropa. Tak cuma Divock Origi, Liverpool dikabarkan juga akan melepas beberapa pemain lainnya. Di antaranya adalah gelandang asal Serbia yakni Marko Grujic, lalu ada winger Harry Wilson. Selain itu ada nama pemain muda seperti Sheyi Ojo, Ben Woodburn dan juga Liam Miller yang mungkin saja akan dilepas oleh Liverpool. Lionel Messi setuju bertahan 2 tahun lagi bersama Barcelona. Menurut laporan dari media Spanyol, bintang Barcelona yakni Lionel Messi setuju bertahan di Barcelona selama 2 tahun lagi. Presiden klub yakni Joan Laporta mengatakan telah mendapatkan komitmen dari sang ayah sekaligus agen Messi bahwa dia siap memperbarui kontraknya yang berlaku hingga Juni 2023 mendatang. Pengumuman bahwa Messi siap bertahan di Camp Nou ini terjadi setelah 1 tahun karir mega bintang asal Argentina itu dipenuhi ketidakpastian. Belakangan ini Lionel Messi kembali dikaitkan dengan rencana transfer ke klub lain, di mana Manchester City dan PSG mengaku akan segera mendapatkan jasanya di musim panas nanti. Namun menurut laporan situs terpercaya dari media Spanyol, Barcelona juga akan mengkonfirmasi bahwa Sergio Aguero akan bergabung dengan klub raksasa Catalan tersebut setelah final Liga Champions pada akhir pekan ini. Villarreal juara, jalan AS Monaco ke fase grup Liga Champions kini tertunda. Keberhasilan Villarreal menjuarai Liga Eropa berdampak buruk kepada klub Liga 1 Prancis yakni AS Monaco. Harapan mereka untuk menembus fase grup Liga Champions kini harus tertunda. Sebelumnya AS Monaco bisa melaju otomatis ke fase grup Liga Champions andai Manchester United yang keluar sebagai juara Liga Eropa. Ini tak lepas dari keberadaan Manchester United di Liga Premier Inggris yang hanya finish di urutan yang kedua.
Posisi kedua Setan Merah membuat mereka telah menggaransi tempat di fase grup tanpa harus juara Liga Eropa. Dan jika itu terjadi, cetak klub yang menembus fase grup Liga Champions akan menjadi milik AS Monaco yang menempati peringkat ketiga Liga 1 Prancis. Dengan situasi ini, jalan AS Monaco untuk langsung menembus fase grup kini tertunda. Anak asuhan dari Niko Kovac harus melakoni babak kualifikasi ketiga terlebih dahulu. David De Gea memang sangat buruk dalam urusan duel penalti. Diketahui Manchester United harus takluk dari Villarreal di final Liga Eropa dalam babak adu penalti. Sang kiper David De Gea menjadi sorotan setelah gagal menepis 11 tendangan pemain Villarreal. David De Gea memang diklaim sebagai salah satu kiper terbaik dunia. Namun menurut catatan statistik dari Transfermarkt, duel penalti nampaknya bukan keahlian dari David De Gea. Total sepanjang karirnya dia harus menghadapi 64 penalti dan dia hanya bisa menepis 11 tendangan. Bahkan terakhir kali dia menepis penalti itu terjadi 5 tahun yang lalu di ajang Piala FA melawan Everton, di mana dia menepis penalti dari Romelu Lukaku. Sebelum laga melawan Villarreal, David De Gea gagal mengamankan 25 penalti secara beruntun. Demi datangkan Ruben Neves, Manchester United siap beri Jesse Lingard untuk Wolverhampton. Sejak tahun 2018 yang lalu, Manchester United memang sudah memperlihatkan minat untuk mendatangkan gelandang milik Wolverhampton, yakni Ruben Neves. Dan kini kesempatan bagi Setan Merah dalam memboyongnya mendapatkan jalan lebar di jendela bursa transfer musim panas ini. Sebab usai Nuno Espirito Santo mundur dari kursi kepelatihan Wolverhampton, tim yang bermarkas di Molineux Stadium itu ingin melakukan perombakan ulang dalam manajemennya, mulai dari bersedia untuk melepas Ruben Neves. Dengan hal itu, Express Football pun melaporkan apabila klub asuhan dari Ole Gunnar Solskjaer mulai memperlihatkan keseriusannya untuk bisa mendapatkan mantan pemain FC Porto itu untuk segera merapat ke Old Trafford pada musim panas nanti. Keseriusan Setan Merah dalam membujuk Wolverhampton agar bisa melepas Ruben Neves juga sudah terlihat jelas. Usai Manchester United dikabarkan siap memberikan jasa dari Jesse Lingard yang bermain impresif bersama West Ham United sebagai pemain pinjaman pada musim ini. Resmi, Bayern Munchen boyong bek dari divisi Championship. Klub Bundesliga Jerman yakni Bayern Munchen mengkonfirmasi telah mendatangkan Omar Richard dari Reading dengan status bebas transfer. Pemain bola berusia 23 tahun tersebut mendapatkan kontrak dari raksasa Liga Jerman hingga tahun 2025 mendatang. Musim ini Omar Richard telah bermain dalam total 38 penampilan untuk Reading di kompetisi Championship 2020-2021. Pemain sepak bola berposisikan sebagai bek kiri ini juga akan mendapatkan jersey nomor 3 di Bayern Munchen. Sedangkan keputusan klub berjuluk di Rotten memboyongnya untuk memberikan persaingan bagi Alphonso Davies. Setelah resmi bergabung dengan Bayern Munchen, Omar Richard mengaku merasa terhormat bisa bergabung dengan klub raksasa seperti Bayern Munchen. Berbicara di situs resmi klub, Omar Richard mengatakan bahwa ia sangat bahagia bisa bergabung dengan Bayern Munchen. Menurutnya, ke Allianz Arena adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia pun juga berharap bisa memberikan kontribusi yang besar untuk klub barunya mulai musim mendatang. Tinggalkan Inter Milan, Antonio Conte segera bergabung dengan Real Madrid. Antonio Conte sudah resmi mundur dari Inter Milan. Dia dan klub sudah setuju untuk mengakhiri kerjasama yang sudah terjalin selama 2 tahun. Sebenarnya Conte masih punya kontrak 1 tahun lagi, namun dia memutuskan tidak melanjutkan karena berbagai pertimbangan. Melansir laporan dari Tuttosport, situasi Conte di Inter Milan menjadi perhatian bagi raksasa Spanyol yakni Real Madrid. Los Blancos dikabarkan tertarik mendatangkan Conte ke Santiago Bernabeu untuk menggantikan posisi Zinedine Zidane yang juga resmi mengundurkan diri dari Real Madrid setelah musim ini gagal memberikan trofi bagi Los Blancos. Ramon Calderon selaku mantan presiden Real Madrid mengklaim bahwa kubu Los Blancos sudah menjalin kontak dengan Antonio Conte. Menurutnya, Conte sudah teruji mampu menangani tim-tim besar di Eropa. Andrea Pirlo dipecat, Allegri sepakat kembali ke Juventus. Massimiliano Allegri dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Juventus dan akan segera menandatangani kontrak bersama senyumnya tua. Kabar tersebut diungkapkan oleh pakar transfer kenamaan yakni Fabrizio Romano. Hal ini terbilang mengejutkan lantaran sebelumnya Massimiliano Allegri dikaitkan dengan kubu Real Madrid. Dia menjadi salah satu kandidat Real Madrid untuk menggantikan posisi dari Zinedine Zidane yang sudah resmi mengundurkan diri.
Menurut kabar dari Fabrizio Romano, Allegri memilih kembali ke Juventus, sekaligus memastikan Juventus bakal mendebak Andrea Pirlo dari kursi kepelatihan. Tapi beberapa pekan terakhir, masa depan Andrea Pirlo memang menjadi sorotan, menyusul hasil mengecewakan Juventus pada musim 2020-2021. Andrea Pirlo sejatinya mempersembahkan trofi Coppa Italia dan juga Piala Super Italia pada musim ini. Namun tak sedikit pihak yang menilai dua gelar tersebut tidak mampu menyelamatkan posisi dari Andrea Pirlo. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.